Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita kembali dikarenakan ada seorang yang bertanya kepada saya mengenai tentang aurat. Berbicara tentang aurat, maka perlu kita ketahui bahwa laki-laki memiliki 3 macam aurat, yaitu sesuatu yang ada di antara pusat dan lutut. Itu merupakan aurat laki-laki ketika dia berada dalam sholat, dan walaupun sholatnya itu dalam keadaan sendiri, tidak ada orang lain, sendiri sholat, tetap wajib menutup sesuatu yang ada di antara pusat dan lutut. Yang kedua, auratnya 2 keburukan, yaitu kubul dan dubur. Kubul dan dubur ini menjadi aurat laki-laki saat ia berada dalam sendiri. Dalam sendiri ini bukan dalam keadaan sholat, sendiri, nggak ngapa-ngapain, maka ia wajib menutup 2 keburukan itu. Sedangkan ketika ia berada di hadapan wanita ajnabi yang sah ia nikahi, maka auratnya itu seluruh badannya kecuali wajah. Maka hukumnya haram bagi perempuan melihat sesuatu anggota tubuh laki-laki itu. Kalau ia ketahui ada wanita yang melihat bahagian tubuh laki-laki itu, maka ia wajib menutupnya. Yang kedua, aurat yang ada sifat budak padanya, yaitu perempuan yang memiliki sifat budak. Yang juga ada 3 macam jenis, 3 macam kelompok aurat. Yang pertama, di antara sesuatu yang ada di antara pusat dan lutut. Itu auratnya ketika ia dalam keadaan sendiri, nggak ada orang lain, dan ketika di hadapan laki-laki mahram, dan ketika ia berada di hadapan perempuan yang beriman, perempuan yang muslim. Yang kedua, sekalian badan, seluruh badannya, kecuali sesuatu yang nampak ketika ia bekerja. Nggak mungkin dia ditutupi lengan, kaki dan lain-lain, yang karena ia butuh membukanya ketika ia bekerja. Yang ketiga, sekalian badannya sehingga sampai ke ujung kuku. Itu ketika ia berada di hadapan laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang sah ia nikahi. Namun boleh bagi orang yang ingin membelinya untuk melihat apa yang ia butuhkan, dan boleh bagi seorang tabib untuk melihat kepada tempat yang ia butuhkan untuk berobat. Sakitnya di mana, boleh lihat, khusus bagi tabib. Dan perempuan yang merdeka itu juga memiliki auratnya juga berbeda-beda. Perempuan yang merdeka itu memiliki 4 macam aurat. Salah satunya sekalian badannya terkecuali wajahnya dan 2 telapak tangannya. 2 telapak tangan bukan hanya ini saja, ini dan zahir dan batin. Zahir yang nampak ketika ia berjalan, batin yang nampak ketika zahir yang nampak di hadapan waktu berhadap-hadap nampak, yaitu ini zahir dan ini batin. Zahir batin, kaf, telapak tangan seorang wanita itu bukan aurat. Itu adalah auratnya perempuan dalam keadaan sholat, maka wajib perempuan menutupnya.
Yang jangan sampai sehelai rambut pun nampak, karena rambut itu merupakan aurat dalam salatnya. Wajah, yang ketika dibilang wajah berarti dari tempat tumbuh rambut biasa ini sampai ke tulang ini, dari sini sampai ke sini, itu aurat, itu wajah. Wajah dalam sholat wanita ini tidak dinamakan aurat sampai ke sini ya. Karena sebagian wanita pernah saya lihat ketika ia sholat hanya menutup dari sini sampai sini, bukan sampai sini. Ini aurat. Nampak aurat dalam sholat, sholatnya tidak sah. Maka untuk ke depan, bagi siapa saja yang sudah melihat video saya, perempuan khususnya, agar memperbaiki cara menggunakan mukenanya. Waktu sholat tutup dari sini sampai ke sini, apabila perlu sampai ke sini. Kenapa sampai ke sini? Karena malayahtimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Barang yang tidak menyempurnakan kewajiban terkecuali dengannya menutup ini, maka bermula dianya itu wajib. Menutup ini juga wajib, karena dengan menutup ini menjadi sebuah kesempurnaan dalam menutup aurat. Yang ke berapa? Yang pertama, maka wajib menutup 2 zira, rambut dan batin telapak kaki. Yang kedua, barang yang ada ianya barang di antara pusat dan lutut. Itu adalah aurat dalam keadaan sendiri. Ketika sendiri nggak ada orang lain, ya udah tutup aja di antara pusat dan lutut. Yang lain boleh nampak kalau sedang berada dalam sendiri. Dan ketika berhadapan dengan laki-laki yang mahram, itu juga di antara pusat dan lutut. Dan ketika berada di hadapan perempuan yang beriman. Yang ketiga, sekalian badannya. Ketika ia berada, perempuan memiliki 4 aurat. Salah satunya sekalian badannya, kecuali wajahnya, dan 2 telapak tangannya zahir dan batin. Dan aurat ini adalah auratnya dalam keadaan salat. Maka wajib perempuan kalau berada dalam salat itu menutup sedemikian dalam salat sehingga 2 zira. Zira ini ditutup. Kemudian rambut dan batin telapak kaki. Ini batin telapak kaki. Yang kedua, di antara pusat dan lutut itu adalah aurat dalam keadaan sendiri keluar, dan ketika berada di hadapan laki-laki mahram, abangnya, dan ketika berada di hadapan perempuan beriman, perempuan muslim. Yang ketiga, sekalian badannya terkecuali barang yang boleh nampak di antara di ketika bekerja. Di ketika bekerja, misalnya pembuat kue, kerja buat roti bakar, boleh nampak yang ia butuhkan ketika ia bekerja. Waya aurat di ketika berada di hadapan perempuan kafir. Yang keempat, sekalian badan sehingga ujung kuku. Badan sampai ujung kuku. Jadi ini aurat juga. Okay. Yang keempat, sekalian badan. Itu adalah auratnya di ketika berada di hadapan laki-laki yang ajnabi. Fayahrumu ala rajuli
ajnabi, maka haram bagi laki-laki ajnabi untuk memandang kepada sesuatu daripada itu. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, haram laki-laki untuk melihatnya. Maka dikarenakan laki-laki haram melihatnya, wajib atas perempuan untuk menutup semuanya, tangannya, kakinya dan lain-lain. Karena aurat ketika berada di hadapan laki-laki mahram itu dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Murahek ini laki-laki yang prosesnya hampir jadi balik. Murahek itu auratnya sama seperti laki-laki dewasa. Maka karena itu wajib bagi walinya, bagi ayahnya, bagi saudaranya untuk melarangnya melihat kepada perempuan ajnabi, perempuan yang sah ia nikahi. Melarang si murahek ini untuk lihat sesuatu yang diharamkan. Sama hukumnya, sama seperti laki-laki. Kalau laki-laki dewasa haram melihat tangan wanita yang sah ia nikahi, murahek juga begitu. Dan karena si murahek ini juga haram melihat ke sesuatu yang merupakan aurat bagi perempuan ajnabi, maka perempuan ajnabi ini wajib menutupnya ketika berada di hadapan murahek. Sekian pertemuan ini, semoga dapat dipahami, dan jika ada kurang jelas boleh di komentar, dan mungkin kalau nggak bisa saya jawab, saya akan tanyakan kepada guru-guru saya yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.